Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Miss, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Sheila Wardani dengan NIM C0E024034 dari Program Studi Keuangan Daerah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak untuk mata kuliah Perpajakan 1 yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra dan Miss Aninda Puji Adila. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling dominan dalam APBN. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak memiliki berbagai instrumen administrasi perpajakan. Dua instrumen penting adalah SKP dan STP. Keduanya merupakan produk hukum yang diterbitkan DJP dalam rangka melaksanakan peraturan perpajakan. Indonesia menganut self-assessment system, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Namun, Fiskus tetap berwenang melakukan koreksi dan penagihan melalui SKP dan STP. Dalam presentasi ini, kita akan menjawab 6 pertanyaan penting, yaitu pengertian SKP, jenis-jenis SKP, pengertian STP, fungsi dan tujuan STP, perbedaan SKP dan STP, serta sanksi administratif dalam perpajakan. Surat Ketetapan Pajak atau SKP adalah surat ketetapan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan koreksi fiskal terhadap SPT wajib pajak. SKP diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan atau penelitian. Melalui SKP, Fiskus dapat menetapkan jumlah pajak terutang, kredit pajak, dan sanksi administrasi. Dasar hukumnya adalah UU nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. SKP terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, SKPKB atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. SKPKB diterbitkan ketika pajak tidak atau kurang dibayar, atau SPT tidak disampaikan setelah ditegur. Sanksinya adalah bunga 2% per bulan dengan maksimal 24 bulan. Yang kedua, SKPKBT atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Ini adalah penetapan tambahan setelah ada SKPKB atau SKPN. Nah, SKPKBT diterbitkan jika ditemukan data baru yang belum terungkap dalam pemeriksaan sebelumnya. Jangka waktu penerbitannya adalah 5 tahun dengan sanksi kenaikan 100%. Yang ketiga, SKPN atau Surat Ketetapan Pajak Nihil. SKPN diterbitkan ketika kredit pajak sama dengan pajak terutang atau pajak tidak terutang. SKPN tidak mengandung sanksi. Yang keempat, SKPLB atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. SKPLB diterbitkan ketika kredit pajak lebih besar dari pajak terutang. Kelebihan ini dapat direstitusi atau dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Berbeda dengan SKP, Surat Tagihan Pajak atau STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Yang membedakan adalah STP tidak melalui proses pemeriksaan. STP diterbitkan berdasarkan data administrasi perpajakan yang ada, sehingga lebih sederhana dan cepat. Namun, STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan SKP. STP memiliki 3 fungsi utama. Fungsi tagihan untuk menagih pajak yang kurang dibayar, fungsi penetapan sanksi berupa bunga atau denda, dan fungsi administratif untuk penagihan cepat. STP dapat diterbitkan dalam 6 kondisi. Yang pertama, PPh tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, misalnya angsuran PPh pasal 25 kurang dari yang seharusnya. Yang kedua, ada kesalahan tulis atau salah hitung dalam SPT, seperti kesalahan penjumlahan atau perkalian. Yang ketiga, wajib pajak dikenai sanksi karena terlambat menyampaikan SPT atau pembetulan SPT yang memperbesar utang. Yang keempat, PKP tidak membuat faktur pajak atau membuatnya terlambat dengan sanksi 2% dari DPP. Yang kelima, faktur pajak dilaporkan tidak sesuai masa penerbitan, juga dikenai sanksi 2% dari DPP. Dan yang keenam,
PKP yang gagal berproduksi wajib mengembalikan PPN yang sudah dikembalikan. Mari kita lihat perbedaan utama antara SKP dan STP dalam tabel ini. Dari segi definisi, SKP adalah penetapan pajak berdasarkan pemeriksaan, sedangkan STP adalah tagihan tanpa pemeriksaan. Proses penerbitan SKP melalui pemeriksaan mendalam, sementara STP hanya berdasarkan data administratif. SKP memiliki 4 jenis, sedangkan STP hanya 1 jenis. Tujuan SKP adalah koreksi fiskal, sedangkan STP untuk penagihan cepat. Dari segi kompleksitas dan waktu, SKP lebih kompleks dan memerlukan waktu lebih lama, sedangkan STP lebih sederhana dan cepat. Namun, perlu diingat keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai dasar penagihan pajak. Dalam perpajakan Indonesia, terdapat 3 jenis sanksi administratif. Yang pertama, sanksi bunga sebesar 2% per bulan. Sanksi ini dikenakan untuk keterlambatan pembayaran pajak, pembayaran setelah jatuh tempo, SKPKB maksimal 24 bulan, dan pembetulan SPT tahunan yang memperbesar utang. Yang kedua, sanksi denda. Besarannya bervariasi. 500.000 untuk terlambat menyampaikan SPT masa PPN, 100.000 untuk SPT masa lainnya atau SPT tahunan orang pribadi, dan 1 juta untuk SPT tahunan badan. Untuk pelanggaran faktur pajak, sanksinya adalah 2% dari dasar pengenaan pajak. Yang ketiga, sanksi kenaikan. SKPKBT karena ada data baru dikenai kenaikan 100%. Pengungkapan ketidakbenaran SPT tahunan dikenai 200% dan keterangan tidak benar untuk memperoleh restitusi dikenai 100%. Sanksi-sanksi ini bertujuan memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal penting. Pertama, SKP adalah instrumen koreksi fiskal yang diterbitkan setelah pemeriksaan. Terdiri dari 4 jenis, yaitu SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB. Kedua, STP adalah instrumen penagihan cepat tanpa pemeriksaan, lebih sederhana dan efisien dibandingkan SKP. Yang ketiga, perbedaan utama keduanya terletak pada proses penerbitan, di mana SKP melalui pemeriksaan sedangkan STP tidak. Namun, keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Yang keempat, sanksi administratif terdiri dari sanksi bunga, denda, kenaikan dengan besaran yang bervariasi. Dan kelima, SKP dan STP merupakan instrumen penting untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Untuk wajib pajak, hendaknya memahami dengan baik ketentuan SKP dan STP, meningkatkan ketelitian dalam menghitung dan melaporkan pajak, serta menggunakan hak keberatan jika tidak setuju dengan penetapan. Untuk Direktorat Jenderal Pajak, perlu terus melakukan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat dan meningkatkan sistem administrasi perpajakan agar lebih efisien dan transparan. Demikian presentasi dari saya. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini. Oleh karena itu, saya sangat terbuka untuk pertanyaan, kritik, dan saran yang membangun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.